Ini Pretoria, salah satu kota besar di Afrika Selatan. Di kota ini, pada 1971, Mas lahir dari keluarga keturunan AS. Saat Mas lahir, Afrika Selatan masih terjerat segregasi ras. Mas cenderung aman lantaran keluarganya dari kulit putih. Secara ekonomi, Mas juga termasuk dalam kelompok menengah ke atas. Dengan kondisi kayak gitu, Mas menghabiskan masa kecilnya dengan nyaman. Orang tuanya misalnya, belikan dia perkakas komputer di saat nggak banyak orang yang bisa punya pada waktu itu. Komputer ini, Mas pakai main game. Ia juga belajar Basic, sebuah bahasa pemrograman. Dalam jangka 2 tahun, Mas kecil berhasil bikin game sendiri. Game ini, ia beri nama Blaster. Cerita dalam game ini kurang lebih petualangan untuk hancurkan kapal alien. Nggak cuma bikin game aja. Mas kecil juga sempat buat senyawa kimia dibantu komputer, yang dapat meledak dengan sendirinya. Percobaannya itu keren. Di usia kepala 2, Mas memutuskan balik ke kampung halamannya di AS. Di tanah leluhurnya ini, Mas kian berkembang sebagai teknopreneur. Mula-mula, Mas mendirikan Zip2. Aplikasi buku kuning ini sediakan nomor telepon beserta alamat orang-orang di sekitar. Dari Zip2, Mas kembali mengembara lewat aplikasi pembayaran online, PayPal, sebagai pemegang saham terbesar ketika PayPal dibeli eBay seharga $1,5 miliar. Elon Musk ketiban untung besar. Uang itu kemudian dijadikan Mas modal untuk berekspansi dengan mendirikan SpaceX. Berinvestasi ke Tesla, membangun Solar City, hingga The Boring Company yang getol promosikan ide alat-alat transportasi super cepat bernama Hyperloop. Kehadiran Mas di dunia teknologi banyak disebut hendak merevolusi apa yang sudah ada. SpaceX contohnya, dibuat untuk menggantikan roket-roket yang mahal dan enggak ramah lingkungan. Begitu pula Tesla, yang didorong untuk mereduksi penggunaan bahan bakar fosil. Sementara Solar City lahir agar energi matahari bisa digunakan secara masif. Seiring waktu, gurita teknologi Mas dipakai di banyak negara. Dominasinya tertancap lewat kesepakatan antara perusahaan miliknya dengan pemerintahan negara yang bersangkutan. Hal ini terlihat di Cina, tatkala Mas dapat karpet merah dari rejim Xi Jinping. Pada 2018, Tesla dan Cina menjalin persetujuan untuk mendirikan pabrik di Shanghai. Enggak hanya itu, pemerintah Cina juga berikan Tesla insentif pajak sampai pinjaman berbunga rendah, dengan harapan keberadaan perusahaan ini mampu mendorong geliat mobil listrik dalam negeri yang tengah lesu. Dan hasilnya pun dinikmati kedua belah pihak. Cina mendapat benefit dengan bergairahnya pasar mobil listrik dalam negeri. Sedangkan Tesla peroleh cuan yang cukup signifikan untuk tingkatan pendapatan secara keseluruhan global. Di titik inilah power Mas juga turut melonjak. Ia makin ceplas-ceplos merespon berbagai isu yang nggak jarang melampaui perkara teknologi. Nggak seperti konglomerat teknologi seperti Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, atau Bill Gates yang irit bicara, dan lebih banyak tampil di depan publik secara filantropis. Mas enggak ragu keluarkan ide atau gagasan yang cenderung frontal dan berpotensi mengacak-ngacak politik global. Misalnya nih, ia ajak Rusia dan Ukraina berdamai asalkan Ukraina kasih sebagian wilayahnya untuk Putin. Atau konflik Cina dan Taiwan, yang dapat teratasi selama wilayah Taiwan dikuasai secara parsial oleh Cina. Kalau masih kurang, lihat betapa kompleksnya urusan Starlink dengan beberapa negara yang terlibat konflik. Starlink sederhananya adalah teknologi internet yang bisa jangkau daerah terpencil. Dalam konteks sekarang, Starlink punya peran penting bantu tentara Ukraina hadapi militer Rusia. Jaringan internet yang disediakan Starlink buat Ukraina dapat amunisi untuk antisipasi pola-pola yang diperintahkan Moskow. Meski begitu, dukungan ini seperti menyusut setelah Mas dikabarkan ngobrol sama Vladimir Putin. Salah satu laporan bilang bahwa Starlink jadi enggak bekerja maksimal buntut dari obrolan tersebut. Mas Elon pernah bilang bahwa pendanaan Starlink ke Ukraina adalah cuma-cuma. Namun, laporan The New York Times menegaskan bahwa pendanaan Starlink itu berasal dari patungan AS dan Polandia. Keberadaan Starlink dalam pusaran konflik memperlihatkan seberapa jauh jangkauan Mas dalam keterlibatan maupun alih pengaruh kepada negara-negara yang ada. Analis menyatakan bahwa Starlink adalah senjata politik milik Mas.
Dan hal itu bikin beberapa negara mulai khawatir. Amerika Serikat jadi contoh mutakhir. Pemerintahan Biden meyakini bahwa pengaruh Musk kian besar dan ia lebih susah diatur. AS ingin lebih berjarak dengan Musk, tapi sadar mereka cukup bergantung padanya. Terutama dalam aspek teknologi dan misi luar angkasa di mana Musk lewat SpaceX tengah menggelontorkan banyak dana untuk hasilkan kontrak-kontrak prestisius. Sekarang kita bahas Twitter. Setelah berhasil beli perusahaan ini, ia langsung gerak cepat dengan sejumlah kebijakan. Yang sayangnya lebih banyak memantik kontroversi seperti PHK massal. Jeremy Peter, jurnalis The New York Times, pernah bilang kalau meski Musk mengaku diri sebagai seorang libertarian, pemuja kebebasan, pada dasarnya ia juga sosok yang pragmatis. Dalam arti mementingkan diri sendiri lebih dari apapun, ketika ia bicara soal menciptakan kehidupan yang lebih maju. Di titik inilah, kita seharusnya mempertanyakan, maju untuk siapa?